Untuk bunganya itu di 4,88 fix 5 tahun. Jadi bunganya itu mulai dari di bawah 2% untuk 1 tahun. Halo, perkenalkan, nama saya Aini, usia saya 27 tahun, dan saya Bright to Be. Nah, saya sama pasangan saya Faris, yang kebetulan nih hari ini lagi nggak bisa hadir karena sedang ada bisnis trip, kami lagi merencanakan pernikahan. Nah, selain persiapan pernikahan, kami juga lagi cari-cari kebutuhan setelah menikah nih. Salah duanya adalah rumah dan juga mobil. Jadi kami lagi ekstra banget buat nabung. Karena tahu sendiri ya, harga rumah dan juga mobil itu mahal-mahal sekarang. Jadi kami lagi menyisakan sisa pendapatan kita untuk ditabung. Kalau Faris sendiri pendapatannya itu 10 juta rupiah dan dia bisa saving 4,8 juta rupiah. Kalau saya sendiri pendapatannya itu 8 juta rupiah, tapi saya bagi-bagi nih untuk kebutuhan yang lainnya. Seperti makan 1,5 juta, lalu transport 1 juta, dan saya juga budgetin tiap weekend untuk jalan-jalan itu 1 juta rupiah. Nah, nggak cuman itu, ada juga belanja fashion 800.000, lalu skincare 300.000, dan satu lagi internet 200.000. Jadi totalnya untuk pengeluaran saya itu 4,8 juta rupiah. Jadi saya bisa saving 3,2 juta rupiah. Dan kalau ditambah dengan sisa bulanan Faris 4,8 juta rupiah, totalnya kita bisa saving tiap bulannya itu 8 juta rupiah. Hai Aini, welcome. Perkenalkan saya Fentri, hari ini saya ditemani oleh Mas Adi. Hai Aini. Halo Kak Adi. Dan juga Mas Fauzi dari Adira Finance. Hai Aini. Halo Kak Fauzi. Nah tadi Aini sempat mention bahwa ada rencana buat pengambilan rumah nih setelah merit. Wah berarti secara finansial udah siap nih ya Ayah? Nah bener sih Kak, jadi secara usia memang kita udah matang nih untuk sampai ke jenjang pernikahan. Nah saat ini kita lagi mempersiapkan pernikahan nih Kak, mulai dari gedung, WO, catering, jadi lumayan sibuk nih nyari-nyari gedung dan lain-lain. Nah di samping itu juga kita juga cari-cari rumah memang, karena kan nggak mungkin ya kita nggak punya tempat tinggal nanti setelah nikah. Ya setuju banget ya, memang ciri-ciri pasangan zaman now banget nih yang mempersiapkan semuanya secara bersama-sama setelah menikah nanti. Betul Kak. Anyway, untuk pembelian rumahnya nanti udah siap untuk KPR? Yes, KPR sih Kak, karena kan harga rumah tuh lumayan mahal ya. Sekalinya dapat yang murah, itu tuh pasti jauh gitu. Jadi sama aja kita akan spare budget untuk transport. Makanya kita tetap juga butuh mobil. Jadi meskipun transportnya deket, tapi kan sekarang kemana-mana macet, jadi mahal ya gitu. Jadi tetap sih pengen cari rumah yang lokasinya juga strategis. Oke, wah pas banget nih Ay. Nah kebetulan itu Danamon mempunyai produk KPR Danamon. Nah tapi tentunya Ay, kalau untuk pengambilan rumah ini tuh juga harus menyiapkan budgetnya nih, kebutuhan dananya, karena kan lumayan besar. Nah kebutuhan dananya itu antara lain untuk uang mukanya dan juga untuk biaya-biaya KPR-nya seperti provisi, administrasi, dan juga biaya asuransinya. Nah iya sih Kak, informasi kayak gini tuh emang udah aku discuss juga bareng sama Faris. Nah kalau KPR Danamon ini gimana ya Kak? Oke, KPR Danamon ini lagi ada promo yang menarik nih Ay. Kondisinya sekarang untuk bunganya itu di 4,88 fix 5 tahun dengan kondisi tapi minimal tenornya harus ngambilnya 5 tahun. Gitu, iya. Tapi bunganya nggak mengikat ya Ay, karena memang nanti fluktuatif. Oh gitu, jadi 5 tahun ini nanti bunganya nggak akan naik-naik Kak? Yes, exactly. Tapi ini juga bisa mengatur tenornya sesuai dengan kemampuan ini ya. Oke, jadi tenornya ini kira-kira berapa lama Kak? Bisa panjang loh, bisa sampai 20 tahun. Wah, lama juga ya. Jadi biar nggak berasa kayak dikejar utang gitu. Bener. Jadi bisa sambil nabung ya Ay. Jadi ini juga bisa ngerasain nih efek dominonya gitu. Nah, salah satu keunggulan produk KPR Danamon ini juga, mungkin kan sekarang Ay ini kan sibuk nih sama Faris juga kerja. Jadi waktunya kan juga terbatas banget kan. Nah, untuk rumahnya juga mungkin sekarang bingung nih mau beli rumahnya di mana, mau rumah second ataupun rumah baru. Nah, hal itu jangan khawatir Ay ini, karena Danamon ini memiliki kerjasama dengan berbagai developer ternama dan juga agent properti terpercaya. Jadi banyak banget nih pasti pilihan rumah atau apartemennya. Oh iya, ngomongin terkait apartemen nih, ini ada rencana nggak sih buat tinggal di apartemen? Nah gini Kak, jadi sebenarnya sejujurnya nih, kalau aku pribadi memang ada kepikiran buat tinggal di apartemen. Nah tapi Farisnya yang nggak mau, karena menurut dia lebih ideal beli rumah.
karena bisa direnov ya sesuai kebutuhan gitu. Nah setelah dipikir-pikir juga beli apartemen tuh juga kayaknya rada ribet. Tapi nggak tahu nih nanti apakah kita berubah pikiran atau enggak gitu. Oke, memang nggak masalah sih. Memang mungkin preferensi orang terhadap rumah impiannya tuh berbeda-beda ya. Tapi memang untuk kondisi sekarang memang banyak pasangan muda nih yang memilih memang untuk tinggal di apartemen. Kenapa? Mungkin karena lokasinya strategis ya, dan juga biasanya fasilitas yang ditawarin itu lebih lengkap gitu. Nah, tapi kalau apartemen ini juga bisa KPR di Danamon ya? Bisa dong. Kita kan punya produk nih namanya kredit kepemilikan apartemen ataupun KPA gitu sih, Ai. Nah, tadi kan ini juga sempat mention nih ya, kalau takutnya ribet nih kalau mau ngurusin KPA atau KPR-nya. Apalagi untuk first time home buyer kayak ini nih ya. Nah, tapi itu jangan khawatir karena di Danamon kita tuh punya mortgage specialist namanya. Nah, itu di mana mereka siap membantu Aini untuk mengurusi proses tahapan KPR dari awal sampai nanti kreditnya cair loh. Wah, komplit banget. Iya, komplit ya di Danamon. Jadi lebih nyaman buat Aini sama Betul, Kak. Iya. Tadi Aini juga ada mention ya, katanya ada kebutuhan mobil juga nih. Iya, kebetulan ini udah ada expertnya nih. Silakan Mas. Jadi kita juga punya solusi lain loh buat Aini yang tadi katanya pengen beli mobil juga kan ya. Nah bener nih Kak, gimana nih? Karena aku udah gak sabar banget mau ngasih tahu Faris. Karena menurut dia cuman aku doang yang butuh mobil. Padahal bukannya mau impulsif ya Kak. Cuman kan zaman sekarang mobil itu juga kebutuhan ya nggak sih? Betul. Ya, tapi bener nggak apa-apa kok sebenarnya. Untuk newlyweds sebenarnya ini waktu yang tepat juga kok untuk beli mobil atau kendaraan baru. Karena bersama Danamon kita bisa pegang kendali. Nah, jadi sekarang ini juga Adira Finance itu berkolaborasi dengan Danamon. Jadi kita untuk memberikan kemudahan solusi keuangan kepada pelanggan. Jadi Adira Finance dengan Danamon meluncurkan satu produk pembiayaan yang bernama KPM Prima nih Mbak Eni. Nah, KPM Prima ini pengajuannya serba simple, nggak pakai ribet. Tapi salah satu syaratnya Mbak ini harus menjadi nasabah Danamon terlebih dahulu. Nah ini sih kayaknya aku akan approve sih jadi nasabah Danamon. Habis ini mau buka tabungan, lengkap banget soalnya. Nah berarti sekarang tugas Mbak ini tinggal mempersuasi calon suami ya berarti ya? Ya itu tenang sih Kak, itu bisa kita obrolin banget. Nah mau bertanya juga, kalau KPM Prima ini apakah harus mobil baru ya? Karena sebenarnya kita tuh nggak harus mematok baru nih. Yang penting tuh nyaman, terus nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu kan. Nah jadi sebenarnya Mbak ini udah tepat banget nih. KPM Prima itu selain pembiayaan mobil baru, juga bisa pembiayaan mobil bekas. Juga bisa pembiayaan motor premium. Nanti mana tahu Faris ya, kan namanya cowok juga hobi motor ya. Itu bisa banget nanti dengan menggunakan fasilitas KPM Prima. Bisa juga multi purpose loan ya atau MPL. Nah juga bisa juga refinancing atau take over. Jadi apabila ada butuh dana dadakan, tinggal apply lewat KPM Prima, hanya menggunakan BPKB saja sebagai jaminannya. Wah, menarik banget nih. Lalu ada manfaat lainnya nggak Kak? Banyak banget kalau bicara manfaat ya. Cerita manfaat KPM Prima ini semangat sekali. Yang pertama tentunya dari sisi bunga. Karena kalau Mbak ini mau kredit tentunya itu paling utama tuh. Nah, jadi kalau untuk KPM Prima ini bunganya spesial banget. Jadi bunganya itu mulai dari di bawah 2% untuk 1 tahun. Nah, tapi bunga kredit ini bisa berubah untuk periode tertentu ya Mbak ini ya? Iya, wah emang sih ya, karena perhitungan bunga biasanya emang rata-rata kayak gitu ya? Benar, jadi itu memang ada perubahan di waktu-waktu tertentu. Nah ada lagi nih, selain bunga tadi yang pertama, yang kedua dari sisi DP. Tentu itu jadi menjadi concern juga kalau orang mau beli mobil ya kan? Pasti. Nah DP KPM Prima ini bisa mulai 20 atau 25% Mbak ini, jadi terjangkau ya. Nah kemudian yang paling menarik lagi, KPM Prima ini bebas biaya provisi. Nah ini nih ya, yang membedakan dengan yang lain. Karena biasanya seenggaknya biaya provisi itu adalah 1% gitu ya. Ya benar, kalau di luaran kita sering dengar ya biaya provisi itu kurang lebih 1%. Tapi untuk di KPM Prima Danamon ini bebas sama sekali biaya provisi. Dan ada lagi nih, banyak lagi sebenarnya. Apalagi itu Mas. Nanti kalau Mbak ini apply-nya lewat di Bank Pro, itu bisa mendapatkan banyak tambahan hadiah-hadiah menarik. Di Bank Pro itu apa ya Kak? Jadi di Bank Pro itu mobile bankingnya Danamon, aplikasi satu kendali untuk atur setiap kebutuhan harian Aini. Kalau KPM ini ada asuransinya nggak ya Kak? Nah jadi Mbak Aini nggak perlu khawatir, Mbak Aini itu tenang karena semua kredit melalui KPM Prima ini sudah tercover asuransi. Nah, asuransinya itu meliputi asuransi unit kendaraan itu sendiri dan juga asuransi perluasan. Nah, asuransi perluasan ini meliputi huru-hara, banjir, dan juga pihak ketiga atau third party.
Nah, itu opsional sifatnya. Nah, dan juga KPM Prima ini juga dilengkapi asuransi personal accident. Wah, jadi semuanya dijamin aman. Wah, dengan KPM Prima. Iya, nah kalau kayak gitu Mbak tadi kan Pak Ventri dan juga Mas Fauzi sudah bantu jelasin ya KPM sama KPM itu seperti apa ya. Nanti kita mungkin bisa lebih detailin lagi nih, kita bisa bantu hitungin kebutuhan Mbak. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu, untuk kebutuhan membeli rumah sama membeli mobil itu kira-kira kapan ya ini? Nah, sebenarnya targetnya tuh 3 tahun Kak, kita bisa move ke rumah baru atau punya mobil nih. Nah, sambil kita dapat rumahnya, kita akan tinggal di rumahnya Faris. Memang nggak buru-buru banget, tapi nggak bisa lama-lama juga, soalnya takutnya nanti rumah harganya makin mahal ya. Iya, benar. Namanya rumah terutama ya, makin lama semakin tinggi harganya. Iya, betul Kak. Mobil juga kan ganti-ganti terus modelnya. Tadi Aini sempat mention, untuk kebutuhan mobilnya budgetnya 150 jutaan ya. Nah, kalau boleh tahu untuk kebutuhan dari rumahnya itu sendiri, kira-kira berapa budgetnya? Budgetnya sih di bawah 1M, mungkin kisaran 800-an juta sih Kak. Oke, 800 jutaan ya. Nah, Mbak Fenty, Mas Fauzi, boleh tolong dibantuin nih, hitungannya gimana kalau Mbak Aida dibutuh mobil itu 150 jutaan, kemudian untuk rumahnya itu 800 juta. Oke, nah kalau Aini ada kebutuhan untuk membeli rumah di 800 juta, berarti dalam 3 tahun itu Aini harus menabung untuk DP-nya dulu nih, di mana DP-nya adalah 20%. Atau sekitar 160 juta ya Ai. Nah, dengan seperti itu berarti plafon kreditnya adalah 640 juta. Kalau Aini mengambil tenor 20 tahun dengan bunga yang kompetitif sekarang, itu kurang lebih angsuran per bulannya di 3,8 juta. Kalau mobil gimana Mas? Wah, nah kalau mobil nih, Aini dan Faris bisa spare DP yang lebih gedean dikit ya, supaya nanti cicilannya lebih terjangkau. Nah, let's say DP yang disediakan itu 45% dari 150 juta tadi. Berarti Aini dan Faris cukup nanti menyiapkan budget 67,5 juta saja untuk budget DP-nya. Nah, kemudian untuk cicilan, kita asumsikan dengan bunga 2,1% selama 3 tahun, berarti Aini cukup menyiapkan budget sekitar 2,6 juta saja untuk cicilan per bulannya. Nah, itu murah sekali ya, terjangkau banget. Nah, cuman pertanyaannya sekarang, untuk DP-nya sendiri, Aini udah ready belum nih? Atau seenggaknya udah ada planning belum nih sama calon suami sama Faris untuk planning alokasiin keuangan kalian untuk alokasiin beli rumah dan juga beli mobil? Nah, kita bisa saving sih Kak dari pendapatan bulanan kita buat ditabung. Oke, kalau gitu sekarang saya coba bantu ya untuk planning tabungannya Aini dan juga sama Faris nih. Tadi seperti yang dijelasin sama Mas Fauzi, untuk kita mau akses KPR Danamon maupun KPM Prima, salah satu syaratnya adalah harus jadi nasabah Bank Danamon. Nah, kalau saya lihat Aini ini dan juga Faris mungkin cocok saya tawarkan 2 jenis rekening ini. Yang pertama itu ada Danamon Save, kemudian yang kedua itu Danamon Save Plus. Nah, sebelumnya Aini udah pernah dengar belum mengenai 2 tabungan tersebut? Belum pernah dengar sih Kak, bedanya apa ya? Oke, saya jelasin ya satu-satu ya. Untuk tabungan Danamon Save itu adalah tabungan regulernya Bank Danamon. Nah, yang fungsi transaksinya adalah kamu bisa gunain untuk kebutuhan transaksi sehari-hari, gitu. Nah, tabungan Danamon Save ini sendiri, kamu bisa rasain kemudahannya sejak awal kamu bikin tabungan Danamon Save. Gitu. Kamu nggak perlu lagi untuk jalan datang ke cabang untuk buka tabungan, tapi kamu bisa buka pakai aplikasi di bank registration. Wah, menarik banget nih Kak. Kayak contohnya sekarang nih, Faris lagi nggak bisa datang karena lagi bisnis trip. Nah, akunya juga kerja meskipun WFH ya. Jadi emang buka tabungan di Danamon ini nggak ribet ya? Iya, benar banget. Jadi nggak perlu lagi untuk izin kantor untuk perun perbankannya gitu. Nah, tapi untuk kelebihan dari Danamon Save nggak cuma sampai situ aja ini. Aku bisa sebutin nih, yang pertama, kamu bisa dapetin cashback transaksi di merchant online pakai kartu debit Danamon itu sampai dengan 10% dengan nominalnya adalah 75.000 per bulan. Ini kalau udah masuk cashback nih, belum selesai sampai di situ. Belum lagi ya. Ada lagi cashbacknya. Yang kedua, kamu bisa juga dapetin cashback dari transaksi di minimarket pakai QRIS-nya Bank Danamon yang ada di aplikasi di Bank Pro. Itu cashbacknya 10% sampai dengan Rp25.000. Cashback lagi tuh Mbak ini. Terus kita juga kan ada kebutuhan untuk top up e-wallet ya. Dan biasanya kalau kita top up e-wallet itu ada biayanya ya. Nah, kamu juga bisa dapetin cashback dari biaya top up e-wallet tersebut 20 kali setiap bulannya. Gitu. Nah, jadi semua cashback itu kamu bisa simpan dan juga bisa dialihin untuk kebutuhan kamu yang lainnya ini. Nah, cashback kayak gini kayaknya jarang banget ditemuin ya sekarang. Bener-bener udah langka ya. Betul. Nah, kalau Danamon Save Plus itu gimana Kak?
Oke, untuk tabungan Danamon Save Plus-nya itu sendiri adalah tabungan yang punya fitur khusus di mana kamu bisa create rekening, kemudian kamu labeli. Jadi ketika kamu punya wishlist, kamu bisa create semua rekening yang kamu mau sesuai dengan wishlist kamu dan kamu labeli sesuai dengan wishlist kamu gitu. Nah, di dalamnya itu pun ada fitur untuk auto debit. Jadi Aini dan juga Faris nggak perlu khawatir nih untuk jadwal menabungnya, nggak perlu khawatir uangnya habis karena akan otomatis auto debit sesuai dengan yang Aini sepakati dan juga Faris sepakati tiap bulannya. Gitu. Betul, nah ini nih yang jadi auto disiplin ya. Benar. Karena kebutuhan makin banyak, jadi nabung juga harus diketatin. Benar. Nah, pembukaan tabungannya ini juga bisa online, Kak? Oh, bisa dong. Jadi Aini bisa create tabungan Danamon Save Plus-nya pakai aplikasi di Bank Pro. Gitu. Nah, nanti di dalam tabungan Danamon Save Plus ini, Aini bisa tentuin kebutuhan dananya berapa, targetnya berapa, jumlah setoran rutinnya itu berapa, dan juga frekuensi untuk menabung Aini itu berapa. Gitu. Nggak sampai di situ. Setiap bulan Aini juga bisa dapetin cashback 50.000 per 3 bulannya. Cashback lagi nih. Gitu. Nah, terus itu bisa Aini dapetin selama 1 tahun atas pendebetan yang berhasil setiap bulan sebelumnya. Gitu. Selain itu, kelebihan dari tabungan Danamon Save Plus ini, Aini juga harus ngeh kalau bahwa tabungan ini punya bunga yang lebih tinggi daripada tabungan reguler lainnya. Nah, itu yang penting tuh ya. Paling penting tuh. Jadi makin banyak saving Aini, kemudian bisa menuhin wishlist yang lainnya. Wah, menarik banget sih ya, Kak. Nah, kalau gitu nih, tadi kan kita udah dapat penjelasan dari Mbak Frenty dan juga dari Mas Fauzi ya. Sekarang coba saya bantu untuk simulasiin gimana sih kalau kita simulasiin ke tabungan ya. Tadi untuk KPR rumahnya di Danamon itu Aini butuh DP 160 juta. Iya, betul. Iya. Kemudian KPM-nya itu sendiri butuh DP-nya 67,5 juta ya. Benar, Iya, benar. betul. Nah, kemudian Aini berarti harus create tabungan Danamon Save Plus di mana Aini harus set setiap bulannya nabung 4,5 juta. Itu untuk kebutuhan KPR rumahnya. Kemudian untuk KPM-nya, untuk membeli mobilnya, Aini bisa set lagi nih, create satu rekening lagi dan set setiap bulannya nabung 2 juta rupiah. Gitu. Tapi nggak sampai situ aja saran saya, karena kan nanti kamu kalau udah menikah itu akan ada aja tuh kebutuhan tak terduganya. Nah, ini benar banget sih, Kak. Betul. Iya, makanya saran saya kamu juga harus punya tabungan Danamon Save itu untuk kamu bisa rutin nabung paling nggak 1,5 juta. Jadi sediain jaga untuk jaga-jaga keperluan tak terduganya. Oh, makasih banyak ya, Kak, udah membantu mengurangi beban pikiran calon pasutri nih yang bingung alokasiin budgetnya kemana aja. Sama-sama ini. Jadi Aini dan Faris pokoknya tenang. Selama ada Danamon, semua siap pegang kendali finansial. Anyway, titip salam buat Faris ya. Siap, Kak. Semoga lancar-lancar ya sampai hari Kita doain ya. Makasih banyak ya, Kak. Tunggu ya undangannya. Siap, nanti dikirimin satu-satu ya. Oke. Thank you ya, Kak. Tunggu ya. Semoga hari Makasih, ini Aini. ya.